saya hormati rekan-rekan media yang ada di wilayah Bandung dan Jawa Barat, saya mengucapkan selamat datang di Dinas Jasmani Angkatan Darat. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita diberi kesehatan dan kekuatan, dan kita alhamdulillah bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka press conference untuk rencana kejuaraan Kadisjas Taekwondo Championship tahun 2022. Kami hadir di sini beserta para staf Dinas Jasmani Angkatan Darat, kemudian kami didampingi oleh panitia dari penyelenggaraan Taekwondo Championship ini, yaitu dari sebagai pembina yaitu Bapak Yudi, kemudian sebagai ketua penyelenggara ini mantan atlet nasional kita Bapak Sadom Taufik Krishna, kemudian staf saya, wakil saya, Sekretaris Dinas Jasmani Angkatan Darat, Polda Infanteri Jambar Bangmo, kemudian di belakang saya para kabak saya, mulai dari kabak olahraga, kemudian kabak Kianbang, kemudian kabak Bingkung, dan kabak Binor. Alhamdulillah hari ini kami akan menyampaikan tentang rencana kegiatan yang akan kita laksanakan untuk kejuaraan Taekwondo Championship ini, mulai dari kelompok usia dini sampai dengan TNI dan Polri. Untuk umum kita tingkat Jawa Barat, kemudian untuk TNI kita laksanakan tingkat nasional. Kemudian nanti akan dijelaskan oleh ketua penyelenggara tentang rencana kegiatan ini. Alhamdulillah saya mulai menjabat pada bulan Maret. Kita memberikan suatu kegiatan yang cukup untuk meningkatkan prestasi olahraga yang ada di Kota Cimahi ini. Dan alhamdulillah saya datang di sini disambut oleh Ketua KONI Cimahi. Kemudian kita melaksanakan kolaborasi untuk melaksanakan suatu kegiatan bagaimana untuk meningkatkan prestasi olahraga yang ada di Kota Cimahi. Dan alhamdulillah saya sudah bekerja sama dengan Ketua KONI Cimahi. Kemudian kita melaksanakan suatu kegiatan bagaimana fasilitas yang ada di Dinas Jasmani Angkatan Darat ini saya dukung dan support untuk memberikan fasilitas yang ada di Dinas Jasmani ini untuk meningkatkan prestasi-prestasi olahraga, khususnya dalam kejuaraan tingkat provinsi yang akan dilaksanakan akhir tahun. Untuk kejuaraan Taekwondo ini tentunya ada tujuan dan harapan yang kita capai, nanti akan disampaikan oleh Ketua Penyelenggara. Untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Sadom Taufik Krishna untuk menyampaikan tentang teknis rencana penyelenggaraan Kadisjas Taekwondo Championship tahun 2022. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kadisjas Ade, yang saya hormati Ketua Wakil, para panitia dan rekan-rekan media yang telah berkenan hadir dalam press conference kali ini. Saya Taufik Krishna dipercaya oleh Bapak Kadis sebagai Ketua Pelaksana dalam penyelenggaraan kejuaraan Kadisjas AD Championship 2022. Bangga sekali rasanya Bapak Kadis concern dan mau terjun langsung untuk pembinaan olahraga prestasi di Kota Cimahi di Jawa Barat, yang nantinya bukan hal yang mustahil
bahwa dari event-event yang diselenggarakan Pak Kadis ini akhirnya bisa melahirkan atlet-atlet potensial Jawa Barat dan untuk tim nasional Indonesia. Ingin saya tekankan sekali lagi, ini merupakan salah satu bentuk perhatian Pak Kadis terhadap pembinaan prestasi. Saat ini taekwondo yang akan diselenggarakan mungkin kedepannya mungkin akan ada cabang-cabang lain, insya Allah. Kejuaraan ini juga berkat kerjasama kami Pekop TI Jawa Barat dan Kadis Dias AD. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita akan melaksanakan kejuaraan ini di bulan September tanggal 16 sampai dengan 18 2022. Ada beberapa kategori yang kita pertandingkan, dari mulai Super Kids yaitu usia anak 5 tahun sampai 7 tahun, ada Pak Kadet, ada Kadet, Junior, Senior, dan Veteran. Ini akan menjadi menarik dan menjadi daya tarik juga. Jadi kejuaraan Kadis Dias AD ini mengusung tema Sport for All. Ya, jadi di mana kita tidak hanya ingin merangkul junior-junior saja, jadi mulai dari tingkat yang anak-anak untuk menarik animo dan minat mereka yang secara teori ada di LPAD gitu, mereka berminat, bisa mengalihkan perhatian mereka terhadap gadget, bisa mengurangi mager-mager klub kata bahasa anak dulu sekarang ya. Jadi berolahraga, karena olahraga ini ternyata bukan hanya sekedar aktivitas gerak. Dalam olahraga ini kita bisa membentuk karakter, ya. Makanya mungkin kita adakan di sini kerjasama antara Pekop TI Jawa Barat dan Pak Kadis, bahwa kita sudah sangat mengenal bahwa di TNI ini memiliki karakteristik yang baik, kepemimpinannya, kerjasamanya, disiplin dan sebagainya. Dan jika dipadukan dengan olahraga prestasi, ini akan menjadi luar biasa. Begitu. Nah, nanti selain itu juga kita ada khusus kelas TNI dan Polri. Ini akan jadi menarik juga. Jadi selain ajang silaturahmi, mereka berprestasi juga, saling mengenal, menambah networking tentunya. Dan juga ada Pumsep Veteran. Jadi khusus ada usia senior 1, 2, 3 dan sebagainya. Jadi yang udah usia 40 masih bisa ikut 40, 50, 60. Tapi di kategori Pumsep. Karena kita sesuai dengan competition rule dari WTN seperti itu. Nanti juga akan sangat meriah acaranya. Kalau nanti fasilitas yang ada di sini sangat luar biasa untuk penyelenggaraan suatu event gitu ya. Kalau saya dulu main ke Korea misalnya, wah ini udah sangat bisa memfasilitasi gitu untuk penyelenggaraan olahraga, luar biasa banget. Nanti rencana kita juga ingin kembali menggiatkan UMKM. Selama kemarin COVID mungkin lesu, nah nanti di sini kita akan coba buat bazar yang bagus, yang besar, yang meriah gitu supaya mereka datang ke sini. Yang pertama, terus untuk kejuaraan nanti ada pembeda juga nih di pertandingan Kadis Dias ini dengan yang lain. Kita nanti langsung akan mengupload hasil-hasil pertandingan di YouTube, sehingga mungkin para peserta atau pelatih nggak usah repot untuk mengambil video atau foto, karena kita nanti sudah punya database-nya dan akan kita share itu semua, termasuk foto juga. Jadi dalam setiap lapangnya nanti kita akan sediakan kamera, bila perlu drone, nanti kita ambil foto yang bagus supaya bisa diupload, sehingga menjadi kenang-kenangan bahwa para siswa-siswi member taekwondo yang bertanding di sini dan juara itu menjadi kebanggaan nantinya. Siapa tahu kan yang juara nanti bisa masuk tiket juga. Begitu dari saya sebagai ketua pelaksana. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akan saya kembalikan. Silakan. Terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bapak, pertanyaannya luar biasa bagus. Untuk penyelenggaraan Kadisjas Championship ini, yang menjadi penyelenggaranya tentu saja Kadisjas AD, didukung oleh unsur-unsur terkait, mulai dari Pencap TNI Kota Cimahi, KONI Kota Cimahi, sampai Pemprov TNI Jawa Barat. Begitu Pak, untuk yang pertanyaan pertama. Yang kedua, untuk kelas TNI AD, veteran dan umum ini kita terpisah Pak. Kalau misalnya yang umumnya ini dari anak kecil, yang tadi anak kecil, junior, senior, kita kategorikan seperti itulah ya. Itu umum kategorinya. Untuk TNI dan Polri ini terpisah sendiri Pak. Jadi umum, TNI Polri, yang veteran ini bebas. Biasanya pelatih-pelatih suka gatel nih, atau mantan-mantan atlet ya. Ya kadang-kadang, aduh gini. Nah sekarang kita wadahi mereka supaya ikut bergabung dengan kita, berpartisipasi gitu, bisa berprestasi juga. Gitu Pak. Untuk motivasinya. Baik, terima kasih. Kami sampaikan tentang penyelenggaraan ini. Yang pertama, Dinas Jasmani Angkatan Darat punya fasilitas dojo maupun dojan, dan kita sudah banyak ada atlet yang dibina di Dinas Jasmani Angkatan Darat. Kemudian kami panggil mantan atlet kita, Pak Taufik Isna ini. Kemudian kita diskusi bagaimana untuk klub-klub yang ada di Kota Cimahi maupun di Jawa Barat ya, untuk bisa adu untuk bakat ya. Kita melihat bagaimana pembinaan dengan setelah COVID ini, apakah tetap berjalan atau tidak ya. Kita harapkan bisa tetap berjalan dengan baik walaupun ada COVID. Untuk itu kita diskusi dengan Sabun Taufik ini, kita untuk melihat bagaimana tolak ukur pembinaan ya, pembinaan dari masing-masing klub yang sudah ada. Kemudian yang kedua adalah sebagai ajang silaturahmi untuk para atlet taekwondo yang ada di Bandung maupun di wilayah Jawa Barat. Kemudian yang terakhir tentunya kita punya program yang jangka panjang ya, untuk mencari atlet kita yang mudah-mudahan dengan kita menyelenggarakan ini kita bisa muncul atlet-atlet yang akan kita rekrut ya, untuk ke depan. Itu untuk motivasi kita menggunakan kegiatan ini. Terima kasih Mas. Ya, berikutnya dari rekan media menanyakan. Usul ini jawab. Udah semua. Kalau ya. pesertanya nanti klub-klub se-Jawa Barat Pak. Klub-klub se-Jawa Barat. Target kita 1.200 peserta targetnya. Kalau lebih, alhamdulillah berarti animo masyarakat terhadap kejuaraan ini baik. Kemudian kami tambahkan juga, kita penyelenggaraan kejuaraan ini kita ada sedikit memberikan suatu harapan kepada para atlet. Ya, karena kita harapkan para atlet kita ini selain menunjukkan prestasi, tapi kita ingin menunjukkan sesuatu kepada masyarakat. Dengan kita punya fasilitas, kita juga nanti akan memberikan suatu harapan kepada para atlet. Yang pertama, kita ada untuk peserta khususnya yang yatim piatu ya, kita bebaskan dari pembayaran supaya mereka bisa daftar ya, kita tanggung, kemudian kita lihat bagaimana prestasi-prestasi yang dibina oleh masing-masing cabang olahraga ini. Kemudian yang kedua, kita juga bukan memberikan bonus, kemudian kita berikan juga dalam bentuk barang ya, yang biasa digunakan sebagai fasilitas atlet seperti yang kami berikan kepada atlet-atlet nanti yang prestasi. Untuk jenjang ini tentunya itu kita harapkan juga ya, nanti yang memenuhi syarat tentunya dari segi kesehatan. Kemudian yang diutamakan adalah yang sudah punya prestasi
baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Kita akan bina. Kalau mereka berminat untuk menjadi seorang prajurit, kita akan tampung dan kita akan bina. Baik, Bapak, terima kasih pertanyaannya. Ini salah satu dampak positif dari olahraga. Jadi selama ini kita hanya mengenal olahraga ini hanya aktivitas fisik atau gerak saja, capek, keringetan, selesai. Padahal lebih dari itu, di negara-negara maju ini olahraga sudah mengadopsi atau menganut skill, value, learn to sport. Jadi ada nilai positif yang diambil dari olahraga ini. Tentunya kalau misalnya kita mempersiapkan anak-anak kita, contoh untuk kejuaraan Adidas Championship Taekwondo ini, kita perlu preparation, kita perlu persiapan. Persiapan ini mereka latihan, tentu saja misalnya ya sehari-harinya mereka sore main game, harus berlatih ya, harus mempersiapkan. Dan itu juga salah satu pelatihan kedisiplinan. Banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita ambil dari olahraga taekwondo ini. Begitu. Oke, perlu saya perjelas lagi tadi bahwa di kejuaraan ini untuk adik-adik kita yang berstatus yatim ataupun piatu, kita akan memberikan fasilitas, kita akan mudahkan mereka free of charge, tidak ada pembayaran. Dan di balik itu semua, samping itu juga dia menyediakan budget kurang lebih 36 juta total hadiah yang diserahkan nanti untuk juara umum 1, 2, 3, baik bagi umum ataupun bagi peserta TNI AD. Gitu. Sekian. Oke Bapak, karena kita cakupannya ini kejuaraan se-Jawa Barat, jadi kita nanti membuka pendaftaran, ada bidang acara kita, nanti akan kita bukakan gitu kalau mau promosi nanti pasang banner, nanti ada ketentuannya nanti dari panitia supaya tetap rapi, berjalan baik gitu. Dan tentunya kita saling mendukung antara kegiatan dan UMKM, tapi kita tidak membedakan gitu. Ya. Itu saja. Kalau boleh itu berapa? Apa tuh? Satu pasar ini, satu tenda ini. Satu tendanya Stand. satu stand Ya. untuk penyewaannya. Ya. Nanti lah Pak, kalau saya itu enggak ada. Oh, bisa masalah bisa, saya takut sensitif nanti. Tapi pokoknya kita nggak memberatkan. Kalau gini kan, Bahaya mau apa? Sedikit saya tambahkan masalah UMKM. Sebetulnya UMKM ini kita orientasi kepada olahraga, Pak. Karena kualitas pakaian ataupun perlengkapan khususnya untuk taekwondo ini kan mulai dari kepala, baju, kita akan buat desain ataupun kita undang rekan-rekan kita yang UMKM yang punya produksi perlengkapan seperti itu, mudah-mudahan kita bisa bersaing dengan yang punya label Adidas, tapi kualitas kita bisa lebih bagus seperti itu, dan kita harapkan harganya pun bisa lebih murah seperti itu yang kita harapkan. Ya. Untuk sampai tingkat provinsi, tentunya kita akan mendukung dengan kita bisa menghasilkan juara-juara ini. Tentunya nanti akan di pencari bakat akan menilai kalau ini bisa sampai ke tingkat provinsi untuk bisa tampil, insya Allah bisa ditampilkan kita. Tapi kalau untuk usia dini, ini kita harapkan pembinaan yang cukup, ini program jangka panjang. Baik, terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan media. Mudah-mudahan dengan press conference ini akan lebih banyak atlet-atlet kita yang tertarik untuk tampil di kejuaraan Adidas Taekwondo Championship tahun 2022. Harapan kita ke depan mudah-mudahan dengan tim kita bisa menghasilkan atlet-atlet yang bisa berprestasi. Terima kasih. Salam olahraga. Salam olahraga. Press conference kami akhiri. Mudah-mudahan ini menjadi suatu yang sangat bermanfaat bagi bangkitnya
olahraga di Cimahi, Jawa Barat, bahkan nasional khususnya untuk taekwondo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sore.